Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Alikotama, selaku host di Biar Farm Podcast. Kali ini saya mengundang salah satu tokoh masyarakat Kerinci, bisa dibilang tokoh muda ya. Bisa dibilang beliau ini juga anggota dewan, salah satu anggota dewan di DPRD Provinsi Jambi yang dicalonkan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci untuk kontestasi pemilihan bupati tahun depan. Jadi mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Bang. Nama Abang atau abang, Kandu atau gimana nih? Panggil abang. Panggil abangnya ya? Ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Bang. Ya. Backgroundnya Abang ini apa sebelumnya? Ke teman-teman Biar Farm Ya. Adinda Polri, pertama tentu saya rasa tidak asing bagi masyarakat mendengar nama kita, bahwa Fadli Sudria, alumni daripada Universitas Negeri Padang, gelar doktor. Ya. Kemudian pernah duduk di kepolisian juga selama lebih kurang 17 tahun 6 bulan. 17 tahun. Pensiun muda dari kepolisian itu umur 38 tahun. 38 tahun. 2016. Masuk tahun berapa tuh Pak? Masuk 99. 99. Di umur 17. Di umur 21. Di umur 21 ya. Oke. Nanti kita coba tanya-tanya juga nih. Ya. Kenapa Abang ingin mencalonkan diri maksudnya terjun di dunia politik lah. Ya. Yang awalnya di lembaga yudikatif ya, lembaga kepolisian gitu kan. Ya. Dan tiba-tiba pensiun dini untuk terjun ke dunia politik. Mungkin nanti bisa diceritain. Tapi sebelum ini cerita dulu Bang, background Abang selama di kepolisian nih. Apa yang pernah Abang, pengalaman apa nih yang pernah Abang Ya, banyak sekali gitu? pengalaman yang kita dapat di kepolisian, karena di Bayangkara itu membuat saya lebih dewasa dalam bertindak, dalam berpikir, terutama yang membidangi daripada fungsi. Fungsi waktu itu adalah fungsi reserse, reskrim, ya. Jadi 17 tahun 6 bulan, itu 14 tahun itu habis di reserse. Jadi kita orang lapangan nangkap, kemudian memproses para tersangka, kemudian ya memasukkan orang ke penjara, itu pada intinya. Oke. Nah, kenapa ingin terjun dunia politik Pak? Ini jauh beda nih. Ya. Apa beda politisi dengan polisi ya? Ya betul. Polisi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Sementara politisi, di samping pelindung dan pengayom tadi, dia juga ada fungsi budgeting, fungsi penganggaran di situ. Di polisi kita banyak bantu orang, Polri. Iya. Di antaranya ada helm ketangkap nggak pakai helm, adik-adik mahasiswa, Bang, tolong Bang, ini. Kemudian ada lagi ya perkelahian dan lain sebagainya, itu sudah banyak kita bantu. Tetapi kita tidak bisa membangun. Nah, di politisi kita bisa bangun. Kita bisa menganggarkan apa yang mau kita bantu masyarakat. Betul. Intinya adalah polisi kita hanya pelindung, pengayom tadi itu, dan pelayanan. Di politisi tidak ada perbedaan dengan 3 kata tersebut, tetapi ada tambahannya. Ketika kita mau bantu rakyat, kita harus anggarkan ini. Kita harus bersuara ini, gitu. Sehingga misalnya seorang polisi tidak bisa membantu masyarakat, misalnya jalannya jelek, jalannya buruk, dia melapor dengan kita, wah nggak mungkin seorang polisi bisa membuat jalan dan membangun jalan atau menganggarkan, karena bukan bidangnya itu. Tapi kalau ketika kita jadi di DPR, kita bisa. Ya sudah, ini suara rakyat, harus saya suarakan. Pemerintah, kau harus buat ini, kau harus bangun ini. Ini saya mewakili rakyat, begitulah kira-kira. Oke. Berarti di tahun berapa tuh Bapak memutuskan? 2016. 2016 ya. Akhirnya masuk ke politik di kontestasi DPRD. Pertama kita kontestasi pilkada waktu itu. Tapi karena partai politik belum mempercayai kita, maka
lagi-lagi kembali kita mendukung Pak Adi Rozal yang kedua kali. Ya, di 2018. Di 2017 kita tidak mendapatkan perahu atau partai politik. 2019 barulah maju sebagai anggota legislatif. DPRD provinsi. Oke, setelah ini kontestasi bupati ya, Pak? Insya Allah itu tergantung lagi kepada masyarakat Kabupaten Kerinci tentunya, dan juga dukungan dari partai politik. Hari ini kita sudah membuktikan kepada partai politik bahwa kita sudah berbuat, bahwa kita sudah membesarkan partai. Tergantung lagi tegak lurus garis partai yang harus merekomendasikan kita untuk maju di pilkada. Oke. Ini Pak, Ferry mau nanya nih. Ya. Bang ya tadi ya. Ferry mau nanya nih Bang. Abang tuh terkenal nih, baik itu dari saya dan teman-teman juga, teman-teman saya nih. Abang tuh terkenal dengan keras, tegas dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Dan saya lihat nih beberapa videonya di YouTube juga kan. Iya. Emang tipikal orang yang keras dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Kok bisa Bang? Kenapa? Itu sebenarnya Polri itu mengalir saja. Pertama kita harus pendidikan dulu nih. Karena pendidikan, mohon maaf, bukan polisi kemarin. Karena kita militer, ABRI terakhir dulu. Ini tentu seseorang itu dilatar belakangi oleh pendidikan. Dilatar belakangi juga oleh lingkungan juga. Kemudian genetik tidak lepas dari itu. Artinya dilatih pada saat di ABRI tadi ya? Iya. Oke, makanya sehingga ketika itu kita menyuarakan yang benar, semasih itu suara rakyat, kita tidak takut. Kita tidak segan-segan. Tentu ada etika politik yang harus kita hormati juga. Semasih itu dalam forum terbuka, semasih itu menyuarakan hak-hak suara rakyat, kenapa tidak? Karena uang terus terang. Wakil rakyat ini dibayar oleh uang rakyat gitu loh. Kalau kita tidak mensuarakan rakyat lah, wakil rakyat duduk-duduk saja atau tidur-tidur saja begitu. Nggak mungkin. Nah, itu kira-kira boleh. Iya. Oke, kita bahas tentang DPRD Provinsi Jambi ya. Abang di sini selaku ketua komisi kan? Ketua komisi 4 di DPRD Provinsi Jambi. Nah, pembahasannya tentang apa Bang? Mungkin teman-teman biar paham. Di Komisi 4 itu ada bidang pendidikan, kesehatan, rumah sakit, kesejahteraan, pariwisata, pemuda dan olahraga. Ini banyak bidang, ada 11 bidang semuanya yang ada di Komisi 4. Oke. Mitra kerja ya, mitra kerja pemerintah, tapi yang membidangi yang saya sebutkan tadi. Oke, selama 2019 sampai dengan saat ini ya, jatuhnya Bang. Apa mungkin kita bisa bahas kasus nih yang pernah Abang perjuangkan nih untuk masyarakat Provinsi Jambi deh. Iya. Ya, Provinsi Jambi kan. Terkhususnya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mungkin. Apa Bang? Ya, banyak lah. Di antaranya ini yang ada di belakang kita. SLB, Sekolah Luar Biasa. Sekolah Luar Biasa? Ya. Ini SLB Abang yang perjuangkan? Bukan hanya berjuang, bahkan menghibahkan tanah juga. Iya, posisinya ini di depan rumah Bang. Jadi gimana tuh ceritanya Bang? Ya, pada saat itu pembahasan di waktu itu saya masih berada di Komisi 3 bidang pembangunan. Kita di DPRD itu 2 tahun setengah ada pergeseran. Waktu itu saya sekretaris di Komisi 3, di pandangan fraksi, saya menyampaikan bahwa tidak ada SLB, satu-satunya di Provinsi Jambi yang tidak ada adalah SLB yang tidak ada di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Kerinci. Nah, pada saat itulah saya menanyakan kepada Dinas Pendidikan, kenapa tidak ada? Karena tanah tidak ada Pak. Karena pemerintah sudah janji sama kami 2019, 2020 kami tunggu nggak ada juga, ini sudah 2 tahun. Jadi solusinya bagaimana? Sudah, nggak usah repot-repot. Maunya bagaimana tanah? Kalau bisa di pinggir jalan nasional Pak, ya sudah. Butuhnya berapa? Kalau kita membangun minimal 1 hektar. Oke, kamu masuk ke ruangan saya, nanti saya kasih tanah. Sehingga saya panggil kepala dinas, saya berikan surat sementara bahwa atas nama Fadli Sudria gini, alamat ini, menghibahkan 1 hektar tanah. Nih saya bilang.
barulah kita bawa ini ke Banggar. Di Banggar saya suarakan lagi pada saat sebelum COVID. Anggaran ini sebenarnya 3 miliar. Karena waktu itu COVID-19 ada refocusing, pemotongan, pemangkasan anggaran sehingga dapatlah 1,4. Dan ini sejalan dengan SMA 14 Kerinci, yaitu di Sulak Mukai. Itu juga saya perjuangkan. Itu lahannya sudah ada. 2 sekali jalan. 2 sekali jalan? Iya. Di sini? Dan di Sulak Mukai. Oke, pertanyaannya. Ini tanah Bapak hibahkan untuk bangunan, berarti dana dari provinsi? Dana provinsi. Kenapa Pak pengen menghibahkan gitu? Ya, karena saya berpikir pertama kecintaan kita terhadap sakti alam Kerinci. Bahwasanya kita malu di Provinsi Jambi tidak ada SLB dengan alasan lahan tidak ada. Nah, saya dan keluarga tersentuhlah. Ayolah kita sumbangkan. Kawan-kawan yang lain punya pesantren, punya yayasan, kita cukuplah. Walaupun tidak punya yayasan atau pesantren, kita cukuplah menyumbangkan ini untuk anak-anak disabilitas, anak-anak cacat di Kerinci yang tidak pernah disentuh oleh pendidikan. Nah, hari ini kita inikan. Kita berikan mereka fasilitas. Iya. Dan saya harus berjuangkan lagi nih mengenai anggarannya. Ini sudahlah tanah kita berikan, berjuang lagi di badan anggaran, ini harus dimasukkan, kita suarakan lagi di pandangan fraksi PAN, bahwa ini adalah prioritas pembangunan Provinsi Jambi. Waktu itu gubernurnya adalah Pak Farori. Gitu. Nah, kemudian yang di SMA juga lahannya sudah siap, disiapkan oleh masyarakat dan juga almarhum waktu itu kepala sekolah sudah siapkan. Akhirnya anggaran 3 miliar ini kita bagi 2. 1,5 di sini, 1,5 SMA. Akhir kedua-duanya sudah berdiri sampai hari ini dan saya senang Polri karena di sini anak-anak sudah sekolah dan di SMA 14 juga sudah sekolah. Oke. Udah beroperasi sejak kapan nih, Bang? Sejak tahun ajaran baru kemarin di bulan Juni, Juli sudah beroperasi. Berarti 6 bulan. Ya? 6 bulan. Sorry, oke, 6 bulan ya, benar-benar. Ini udah 100% atau gimana, Bang? Ya, kalau dilihat untuk ruangan kelas, untuk ruangan guru ini sudah 100%. Tambah lagi MCK sudah. Tinggal lagi ke depan saya bermimpi bagaimana ketika saya masih ada di DPR atau ibu nanti yang menggantikan saya di DPR, ini juga harus didirikan asrama lagi. Saya ingin di Kerinci Polri, di mana-mana anak-anak disabilitas tidak lagi memberatkan orang tuanya di rumah, dia bisa diasramakan dan biaya makan minum semuanya itu nanti dari APBD Provinsi Jambi. Ini sudah menjadi kewenangan provinsi. Iya. Oh, berarti Ibu mencalonkan juga, Pak? Insya Allah. Istri Bapak ya? Di partai apa, Pak? Dari Partai Amanat Nasional nomor urut 1. Partai Amanat Nasional nomor urut 1. Baru tahu nih. Oke, lanjut ya. Ya. Aku mau nanya juga nih. Sekarang ini posisinya Abang sebagai Ketua Komisi 4. Ketua Fraksi PAN. Ya, Ketua Fraksi PAN juga kan. Nah, mau nanya juga nih. Yang pernah melakukan juga ini salah satunya ya. Nah, yang lain ada nggak, Bang? Banyak sekali. Waktu saya di Komisi 3, saya berjuang untuk jalan Jujun Batas Kota 7,5 miliar. 17,5 miliar di zaman COVID. Kemudian Jujun Senggaran Agung Lolo itu 7,5 miliar. Jalan ya? Jalan. Kemudian karena itu kewenangan provinsi. Waktu itu saya ada di Komisi 3 dan juga ada di Badan Anggaran. Kemudian ada lagi jalan strategis provinsi. Kita lihat kalau dari Sulak sekarang ini arah ke Hilir, kita lihat di Pendung Semurup itu jalan sudah bagus, itu adalah dana APBD provinsi. Itu namanya jalan strategis. Kalau yang saya sebutkan tadi, Senggaran Agung Lolo, Jujun Batas Kota, itu adalah kewenangan provinsi, karena itu jalan provinsi. Jadi jalan status provinsi kita, jalan provinsi di Kabupaten Kerinci itu ada 2. Senggaran Agung Lolo, Jujun Batas Kota. Itu kita sudah anggarkan di 2020 itu sebesar 17,5 miliar dengan 7 miliar, ditambah lagi yang di daerah Pendung, itu ada di 7,5 miliar juga. Itu jalan strategis, itu kewenangan kabupaten dan provinsi.
Jadi nggak semua jalan ini Polri bisa provinsi bangun, tidak. Kalau di dalam desa itu namanya jalan pemukiman, itu ada kewenangan provinsi, itu pun hibah kepada kabupaten. Kita sudah bangun 32 desa di Kerinci, jalan pemukiman. Kita sudah bangun air bersih 4 desa, itu dari APBD murni, dari APBD Provinsi Jambi. Itulah kontribusi kita kepada masyarakat Kerinci, ini loh yang sudah kita perbuat. Tinggal lagi masyarakat yang menilai layak atau tidak di 2024. Pertanyaan saya, yang lain mau berbuat baik juga dengan untuk Kabupaten Kerinci dan berniat, apa kontribusi sudah dibuat untuk Kabupaten Kerinci? Dan ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat hari ini. Dan Bapak sudah berbuat, tergantung masyarakat menilai mana yang baik, mana yang pantas, mana yang wajar. Kalau yang lain kan baru berjanji, kita kan sudah berbuat. Karena ini adalah keikhlasan. Begitu saya pensiun dari kepolisian Polri, saya hibahkan pemikiran saya, jiwa saya ini untuk Kabupaten Tanah Kelahiran. Karena saya asli 24 karat dari Kabupaten Kerinci. Produk lokal. Asli produk lokal ya, 24 karat. Iya. Teman-teman biar paham podcast. Oke, menarik. Nih, apa yang mau nanya nih Bang? Ya. Abang berencana ingin ikut di kontestasi politik selanjutnya ya, pilkada Bupati Kerinci. Tergantung dari masyarakat lagi yang ingin Abang. Pertama tergantung pada partai politik sebagai pendukung, penggusung. Kemudian yang kedua ya masyarakat. Harapan saya kontestasi ini ya kita hadapi dengan enjoy begitu. Kenapa Bang ingin mencalonkan diri sebagai bupati? Ya karena ingin membangun negeriku gitu. Judulnya begitu. Tapi kan posisinya jauh nih dari DPRD Provinsi Jambi, terus turun nih ke bupati yang karena begini, kota kan. Seorang anggota DPR hanya bisa bersuara. Semua kebijakan itu ada di kepala daerah. Membangun sebuah kabupaten tidak cukup dengan APBD kabupaten saja. Harus dibantu oleh APBD Provinsi Jambi, itulah gunanya wakil rakyat di situ. Betul. Begitu juga dengan APBN, itulah gunanya ada orang kita duduk di DPR RI. Apakah melalui jalur partai kah? Atau jalur politik kah? Atau jalur manakah? Ayo kita bawa uang ke Kerinci, kita bangun Kerinci ini. Tapi sekuncinya ada di kepala daerah. Jadi kalau mau membangun, tidak menjadi kepala daerah, banyak hambatan yang harus kita lalui. Saya sudah buktikan menjadi wakil rakyat hari ini. Karena kepala daerah adalah sebagai eksekutor dalam hal pembangunan. Wakil rakyat hanya bisa bersuara, fungsi legislasi, membuat aturan. Di situ melekat juga fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi budgeting, penganggaran. Yang mengeksekusi itu semua adalah pemerintah. Ketika kita tidak menjadi kepala daerah, maka susah bagi kita untuk membangun daerah secara langsung dan secara tepat guna. Eksekutor ya? Eksekutor. Ya, eksekutif. Oke, berarti Bapak ingin terjun ke masyarakat-masyarakat yang ada untuk membangun nih? Membangun. Ini dananya ada nih, yuk. Kalau nggak ada dana, yuk kita cari dana ke pusat. Kita bangun nih daerah kita. Jadi mau jadi kepala daerah nggak bisa duduk di daerah saja. Kita harus punya link-link tertentu untuk mendapatkan anggaran supaya kita punya wakil di pusat melobi supaya bisa anggaran tersebut kita bawa ke Kerinci, itu saja. Diminum ya Pak? Ya minum. Santai dulu. Santai dulu ya. Oke. Ini kopi buatan siapa nih Pak? Buatan Ibu? Iya, buatan Ibu. Kopinya agak pahit. Manisnya selayang. Lumayan lah. Ini Pak, pada mau nanya nih. Menurut pandangan Abang nih, suka ketukar nih antara Bapak dan Abang. Abang aja lah ya. Ya, Abang. Menurut Abang nih, problem yang ada di Kerinci yang saat ini belum terselesaikan versi Abang Fadli Suryani apa? Percepatan pembangunan.
Harus segera dilakukan karena kita pasca pemekaran dengan berpisah secara administrasi antara kota dan kabupaten. Hari ini kita masih banyak melihat masih kurangnya infrastruktur, terutama bidang pelayanan publik, kemudian perkantoran dan lain sebagainya. Barulah nanti kita berbicara pariwisata, pertanian dan lain-lain. Iya, karena saya tahu nih di Kabupaten Kerinci ini kalau digabungkan secara keseluruhan di Provinsi Jambi, sektor pariwisata paling kuat nomor 1 di Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi ya, di brandingnya ya. Tapi itu tadi kita bicara visitor yang datang ke sini tuh bisa dibilang kuncinya ada di penerbangan, Pori. Ketika penerbangan ini belum dibuka ke Kerinci, pesawatnya masih kecil, bukan pesawat menengah. Tapi kan sudah ada, Bang. Ya kan belum. Oh, yang menengah tadi ya. Iya. Minimal bukan pesawat capung. Minimal ada pesawat ya sekelas yang kemarin lah. Iya. Lion Group itu harus masuk lah. Kemudian baru kita promosi keluar. Yang jelas infrastruktur di dalam dulu kita bangun. Iya. Apa yang menarik di Kerinci ini? Di Jogja itu kalau kita pernah ke Kaliurang itu ada nge-jeep pergi ke kaki gunung. Betul. Kita juga punya kaki gunung Kerinci yang indah. Betul. Kita punya sungai kering juga di atas yang bisa naik turun keluar jeep. Kemudian perhotelan juga, restoran juga harus siap. Ketika kita berbicara air panas yang ada di Bandung, kita juga punya. Betul. Bisa juga pengembangan itu. Yang penting Kerinci adalah akses masuk. Kalau saya boleh bermimpi, dari Renah Pemetik ke Tanah Tumbuh itu ada di angka lebih kurang 50 kilo. Nah, bagaimana kita bisa melobi pusat, kementerian, kita minta bantu, kita tidak mengganggu hutan atau TNKS yang ada, melainkan pinjam pakai khusus jalan. Bisa saja nanti akses orang menuju Kerinci cukup bandaranya di Bungo. Bungo ke Kerinci 1 jam tembus. Jadi tidak perlu berjam-jam lagi. Sampai hari ini dari Jambi ke sini 12 jam. Siapa mau berwisata kalau naik mobil 12 jam? Nah, itu dia, kalau Pak. dari Padang 6 jam. Ya, minimal ya pesawat kecil ini saja yang harus kita manfaatkan dulu. Kalau pesawat capung mereka nggak mau berwisata. Sejauh ini Bapak dapat informasi nggak progres dari bandara kita? Tadi pagi saya baru wawancara dengan RRI untuk pelebaran ini tetap dari APBN itu ada, tinggal lagi pemerintah daerah ke depan untuk menambah anggaran ini, kemudian pembebasan lahan sekaligus dana APBN ini harus tetap dilaksanakan multi year. Tadi pagi saya wawancara dengan RRI juga ada bidang perbendaharaan pusat yang ada di Jambi. Berartinya sudah dipikirkan ya, sudah berjalan. Ya, ada beberapa lahan yang belum dibebaskan oleh pemerintah daerah. Jadi Pori, kalau mau membangun ini ndak ada itu, ada pembebasan lahan, ada ganti rugi, pemerintah itu nggak ada. Pusat ya, provinsi juga. Ya pemerintah daerah harus siap. Bagaimana caranya? Ya betul. Oke, menarik sih. Pori menanya juga nih Bang, terkait dengan apa kan di Komisi 4, ya. Di Komisi 4 membahas tentang rumah sakit dan kesehatan gitu ya. Ya. Nah, kita bicara sedikit nih tentang rumah sakit umum nih. Karena banyak orang yang komplain nih Pak. Ya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya mengundang salah satu dokter. Ya. Salah satu dokter yang komplain dia kuliah di Batam. Dia komplain masalah pelayanan rumah sakit umum, dan 100% netizen nih yang menonton di YouTube saya lumayan lumayan support apa yang saya katakan, apa yang saya publish. Oh ya, yuk kita angkat nih masalah rumah sakit umum. Nah, menurut pandangan Abang selaku rumah sakit Akalip itu, saya sudah menyuarakan 1 tahun yang lewat, 2 tahun yang lewat sebelum
berpisahnya secara administrasi, secara perkantoran, persoalan aset Kerinci dan Kota Sungapenuh. Saya mengusulkan ketika itu alangkah baiknya Atalib ini kita jadikan rumah sakit kewenangan provinsi. Artinya dari tipe C kita naikkan jadi B. Oke, Ya. sekarang tipe C. Ya, C ke B. Sehingga fasilitas itu semua itu ditanggung oleh APBD provinsi. Nah, mungkin ini tidak ada ketemu ini antara perundingan kabupaten dan kota. Sehingga hari ini ya kota ngotot, rumah sakit tetap aset milik kota. Ya. Padahal kota sendiri sudah ada rumah sakit. Ya, rumah Nah. sakit Bakti. Kabupaten belum punya rumah sakit. Tahun ini baru dibangun. Inilah saya miris sekali, Polri, ketika warga kita khususnya mulai daerah Kayuaro ini, mereka berobat ke Solok Selatan. Untung-untung Ya banyak tuh ini. masyarakat Solok Selatan dan pemerintah Kabupaten Solok Selatan mau menerima ini. Karena apa? Uang masuk kan. Walaupun mereka melalui BPJS. Tetapi kalau pola ini, usulan saya waktu itu diterima oleh dua pemerintah daerah ini, terutama kota. Ini sudah tidak dibebani lagi kepada kota. Itu semua provinsi yang tanggung. Itulah gunanya saya sebagai wakil rakyat di provinsi menyuarakan kita harus bangun di rumah sakit. Membangun sebuah rumah sakit, ini bukan hanya infrastruktur saja, Polri. Sumber daya manusianya juga harus. Ya, betul. Termasuk spesialis. Kemarin datang lagi spesialis ke Jambi. Mengadu bahwa mereka tidak menerima uang insentif. Siapa yang mau bayar? Mereka ada di pegawai kabupaten, mereka di Kota. berada di rumah sakit kota. Kok pemerintah kabupaten tidak mau bayar? Kota juga enggak, statusnya ada di kabupaten kepegawaian. Inilah yang menjadi bumerang. Inilah harus kita selesaikan kemarin sampai kepada Pak Gubernur. Mudah-mudahan saya rasa ini sudah selesai. Ini uang insentif. Polri bayangkan ketika 11 spesialis ini keluar dari Kerinci. Siapa yang mau mengobati kita? Terutama penyakit-penyakit yang parah. Bukan untuk makanan dokter umum, mohon maaf. Iya. Menyekolahkan satu spesialis di provinsi itu, kita anggarkan kemarin, itu 1,2 miliar satu orang spesialis. 1,2 miliar satu orang. Gede tuh, Pak. Iya, kalau kita punya 10 spesialis berapa uang? Coba, 1,2 miliar itu satu spesialis. Ya. Sekarang kalau minggat 10 spesialis ini dari Kerinci Sungapenuh, kita menyekolahkan spesialis, itu anggaran 1,2 miliar. Kalau 10 spesialis, sudah 10 miliar lebih. Oke. Pertanyaannya, kalau mereka berbondong keluar sama-sama, selesai sudah. Tidak ada orang. Ya, ini perlu menjadi PR pemerintah, baik itu kota maupun kabupaten. Saya mohon maaf, bukan mengkritik, ini fakta. Ya emang fakta sih, Pak. Dan ini keluh kesah. Keluh kesah, pelayanan yang tidak bagus, ini segala macamnya. Dan itu membuat hati saya, pikiran saya harus mengabdi ini. Saya harus selesaikan persoalan ini ke depan. Ketika saya dipercaya oleh masyarakat begitu. Ya. Ini kan kompetisi. Menurut saya Bapak salah satu orang yang dipercaya sih di masyarakat Kerinci. Salah satu orang ya. Ya. Karena apa? Karena juga Bapak punya gelar adat ya. Ya. Nah, bisa diceritain Pak, gelar adat yang di sini ini apa nih? Yang kebetulan kita gelar adat ya karena di Kerinci ini adatnya sangat kental. Kita berbicara matrilineal, garis keturunan ibu. Saya Bapak Sulak Gedang, Ibu Sulak Mukai. Artinya saya mengikut garis keturunan ibu. Itu gelar adatnya adalah Depati Intan Majotuo Payung Alam. Apa tuh Pak? Artinya adalah seorang Depati ini adalah seorang yang ya kalau kita berbicara kerajaan ini kerajaan kecil, gitu kan. Ini kalau ibaratnya di Sumatera Barat datuanya yang tertinggi lah, gitu. Oh, Majotuo itu adalah raja yang dituakan. Payung alam itu yang memayungi alam ini. Jadi tempat orang berteduh, tempat orang bertanya, tempat semua orang.
Itulah Depati Intan Majo Tua Payung Alam. Maknanya begitulah. Untuk Itu wilayah khusus Kerinci. di wilayah Sulak Mukai. Oh, di Sulak Mukai. Ya, jadi kedepatian di Sulak ini ada 3. Ada Depati Intan di Sulak Mukai, ada Rajo Simpan Bumi di Sulak Gedang, ada Depati Mangkubumi di Sulak Panjang. Yaitu Depati Sungai Langit, itulah Pak mantan Bupati kemarin, Pak Adi Rodo. Ya, bisa Jadi ada dibilang 3 ini. Kalau ibarat raja ini ada 3 raja wilayah Tigoloha, Tanah Skudung. Yang perbatasannya adalah mulai dari Semurup sampai ke Telun Berasap. Jadi kalau kita gali lagi persoalan adat di sini sampai malam kita diskusi ini kan selesai. Kita nggak bicara masalah bagian dari itu kira-kira apanya di situ. Spill sedikit aja. Ya, Depati Intan Majo Tua Payung Alam. Oke. Kita bahas lagi ke Ya. problem tadi ya. Kita melihat Kerinci ini punya beberapa problem yang menurut Abang, yuk kita percepat pembangunan gitu kan. Ya kan. Nah, problem apa lagi nih yang menurut Abang bisa, kalau seandainya Abang ingin menjadi seorang bupati nih nanti di kontestasi selanjutnya, solusi apa yang Abang tawarkan? Kita bicara problem dulu, Bang. Ya. Ya. Problemnya apa lagi nih, Bang? Pertama, berbicara persoalan TPA. Ini 2 daerah terbantu. Ya. TPA regional. TPA regional. Ini syarat. Sungai Penuh bisa mencari solusi. Solusi sampah di Sungai Penuh ke depan ini semakin rumit. Betul. Kabupaten harus membuka diri. Pertama adalah infrastruktur, yang kedua adalah sebelum infrastruktur tentu lahan. Ini harus kita bebaskan dulu. Sungai Penuh, lu mau buang sampah ke kabupaten, lu bayar berapa? Ini PAD. 1. Yang kedua, air bersih. Kasihan warga kita Sungai Penuh, ketika ke depan 10-20 tahun ke depan, Sungai Penuh itu diperkirakan banjir habis, kering-keringan. Itu dari penelitiannya begitu. Dan saya sudah pegang yang namanya, saya sudah pernah baca yang namanya desain kemudian perencanaan Kota Sungai Penuh, terutama persoalan air bersih. 10 tahun ke depan. Satu-satunya ya harus kolaborasi dengan kabupaten. Betul. Yuk kita duduk bersama nih Pak Wali Kota. Tapi kenapa sekarang ini tidak terjadi kolaborasi menurut pandangan Abang? Ya mungkin hubungan humanis, harmonis, ya banyak lagi lah faktor lain. Kita satu rumpun dengan Sungai Penuh. Yang harus kita bantu warga kita di Sungai Penuh, dan Sungai Penuh pun juga harus bantu kita di kabupaten. Kalau saya promosiin Sungai Penuh dan Kerinci itu tetap satu suku Kerinci. Iya. Karena kita satu suku gitu. Nggak ada perbedaan antara Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, nggak ada. Ya wilayah Sumber administratifnya air iya, bersih itu sama halnya Sungai Penuh meminum air aqua. Sumbernya dari mana? Dari ketinggian Danau Gunung Tujuh. Sumbernya di situ. Yang hari ini pipa yang sebesar ini itu ada di Kersik Tuo. Tinggal lagi menarik ini ke bawah. Diperkirakan dari APBN itu lebih kurang 100 miliar. Itulah gunanya kepala daerah untuk melobi. Oke. Itu solusi Sehingga yang Sungai Penuh dapat air bersih, lo harus bayar. Kabupaten meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah otomatis meningkat lagi APBD, anggaran pembelanjaan. Pendapatan meningkat, belanja juga meningkat. Betul. Jangan belanja saja yang meningkat, pendapatan tidak. Nah ini terjadi defisit, kerugian di sini, kekurangan anggaran. Oke, baik. Tidak semua orang paham dalam persoalan anggaran, Polri. Mereka yang paham anggaran, mereka yang pernah duduk di DPR dan pernah duduk di badan anggaran, baru paham akar permasalahan. Dan Abang sudah masuk ke... Dan kita sudah melalui ini. Ya melalui ya. Baik itu tadi Kita sudah jalani. yudikatif sudah, terus Yudikatif penegak hukum. Yap. Legislatif wakil rakyat. Di Sudah, situ ada DPRD. budgeting, penganggaran. Yang belum eksekutif. Semoga deh. Amin. Oke. Nah, nih menurut Abang nih, solusi apa lagi yang mau Bang tawarkan nih? Kita tadi kan bicara ini problem nih. Terus solusinya apa? Menurut Ya solusinya bekerja sama dengan Sungai Penuh, ya regional. Karena syarat untuk
Mendapatkan APBN itu adalah harus regional. Kita tidak bisa membuat air bersih sendiri, tidak bisa. Kita harus menjual ke kabupaten tetangga. TPA regional, tempat pembuangan air sampah juga harus regional. Ya. Kalau kita sendiri anggarannya sedikit. Ya. Itu memakan anggaran 250 miliar. Regional. Pertanyaannya, duitnya dapat dari APBN. mana? APBN. Sudah ada anggaran. Sudah ada anggarannya, Pak. Tinggal lagi kolaborasi yang cantik. Hubungan yang manis antara kabupaten dan kota. Kalau masih saling sikut, kalau masih saling ini, ego, ini tidak akan terrealisasi. Yang rugi siapa? Rakyat. Rakyat yang bakal rugi. Baik itu rakyat kota Sungai Penuh maupun rakyat Kerinci. Kenapa rugi rakyat? Pertama, dia tidak ada pendapatan asli daerahnya berkurang. Betul. Yang Sungai Penuh otomatis tidak mendapatkan air bersih. Ya. Karena sumbernya ada di sini, di kabupaten. Yang seharusnya dilakukan itu ya simbiosis mutualisme gitu ya. Itu dia. Dan saling kolaborasi. Sekarang kita tutup buku lama. Kita buka lembaran baru. Jangan ada lagi saling menyalahkan antara kabupaten dan kota. Pusing orang provinsi menyelesaikan kita Kerinci Sungai Penuh. Karena saya berada di sana, saya tahu. Oke, kalau seandainya Abang semoga ke depan terpilih sebagai Bupati Kerinci yang diusungkan oleh rakyat nih, masyarakat Kerinci. Apakah ada apa ya, saling ego gitu antara kota dan kabupaten? Gimana? Itu tergantung kepada kepala daerah. Tergantung Kepala daerah. Duduk begini, santai begini sambil ngopi, permasalahan selesai. Yap sih. Nggak mau duduk, nggak mau ngopi, masalah nggak selesai. Relax sih. Relax. Tapi Karena perlu Ibu. di atas meja domino selesai juga. Oke, tergantung lagi ya, Pak. Tergantung kepada seorang pemimpin. Kita bersaudara dengan Sungai Penuh. Kita jauh dari ibu kota provinsi. Kita ada di wilayah ujung wilayah barat. Iya betul. Ini harus kompak. Barulah mimpi-mimpi indah itu akan terjadi ke depan. Terutama ada Kerinci Hilir, mohon maaf, bermimpi mau jadi pemekaran. Ya kita harus selesaikan dulu ini. Oke. Kenapa siapa yang nggak mau mekar? Kue besar kenapa pembagiannya banyak? Mendingan belah dua. Terus saya di tengah ada kota Sungai Penuh. Kalau boleh saya bermimpi ke depan. Ada Kabupaten Danau Kerinci, Kabupaten Gunung Kerinci, Kota Kerinci di Sungai Penuh. Betul. Robah lagi Kota Kerinci itu lebih tepat. Maksudnya nama Sungai Penuh. Kerincinya tetap Kerinci. Kalau saya sepakat sih, Pak. Sepakat. Anak muda harus begitu. Tinggalkan semua permasalahan. Tinggalkan semua perbedaan kita. Hari ini kita harus bangun. Karena kita hidup di 41,8%. Iya. Lahan yang bisa kita garap. Selebihnya hutan lindung. TNKS. Iya, betul. Oke. Kemarin saya bersuara lagi di Jambi. Terkait dengan BioCF. Bantuan luar negeri. Apa tuh, Pak? Biokarbon. Oh, biokarbon. Iya. Kalau tidak salah, Provinsi Jambi itu mendapatkan 150 miliar bantuan, tapi tidak total. Dia bantu tahun ini dan bantu tahun depan. Makanya kami harus menghasilkan produk hukum terkait dengan perda hutan rakyat, hutan adat. Karena itu salah satu syarat. Ya, kita sudah buat. Dan akan disahkan di akhir tahun ini. Itu produk hukum. Supaya apa? Bahwa boleh kita menanam di seputaran hutan, tapi dengan syarat tidak menebang hutan. Kalau kita boleh bicara lagi, ini kan bantuan untuk Provinsi Jambi. Kalau kita kalkulasikan Provinsi Jambi, siapa hutan terluas? Kerinci. Iya, betul. Ayo. Dana bagi hasilnya, kita lebih banyak. Kenapa? Kita udah capek, Pak. Jaga hutan. Jangan yang lain menikmati gitu. Jangan dibagi rata. Beda dong daerah penghasil dengan tidak. Hari ini kita tidak punya batu bara. Kerinci tidak punya batu bara, Kerinci tidak punya migas. Betul. Seperti Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Kita tidak punya batu bara seperti Batanghari, Sarolangun dan lain-lain. Tebo.
Hari ini kita punya hutan, ini sudahlah. Inilah yang kita syukuri, nikmat Allah yang sangat luar biasa. Ya kan, apapun yang kita tanam di Kerinci ini bagus. Iya betul. Pertanian kita bagus, tinggal lagi pengelolaan yang baik. Tentu lahir dari pemimpin juga yang tulus untuk memimpin Kerinci. Tidak dalam persoalan dendam, tidak dalam persoalan yang lain-lain. Mohon maaf dalam tanda kutip, yuk saya ikhlaskan, ini saya harus bangun daerah. Oke. Artinya Bapak downgrade nih dari DPRD Provinsi Jambi yang wilayahnya Provinsi Jambi ya, turun ke jadi pemilihan Bupati Kerinci. Demi sakti alam Kerinci. Demi sakti alam Kerinci. Oke, luar biasa. Oke, lanjut Pak. Ya, kita bicara tentang ini. Kalau saya sih obrolannya futuristik gitu. Iya, boleh. Jangka panjang ya. Saya pernah bahas ke beberapa narasumber yang di Biar Paham Podcast juga tentang pembangunan Kerinci berkelanjutan gitu-gitu kan, Pak. Yang Bapak bilang tadi, percepat pembangunan. Gitu kan. Kalau aku lebih melihat di sisi ini Bang, sisi investor. Bagaimana caranya supaya bisa investor itu bisa masuk ke wilayah Kerinci? Karena dulu saya emang gimana ya, kuliah di Bandung, lama di Bandung. Jadi kita melihat wilayahnya hampir sama sih, bersama antara kota Bandung, kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, ya Bandung Barat kan. Mereka banyak investornya nih. Nah, kenapa kita tidak bisa gitu? Menurut pandangan Abang gimana? Jawabannya kembali lagi di awal tadi. Kuncinya adalah transportasi, terutama udara. Orang yang mau berwisata itu orang udah punya uang, mau menghabiskan uang. Kalau mereka mau menghabiskan uang dengan capek-capek naik mobil 10 jam, 12 jam, orang nggak akan mau. Mendingan orang ke luar negeri atau kemana, cuman 1 jam, setengah jam. Kuncinya bandara. Kalau bandara ini aksesnya sudah dibuka, ya kan? Infrastruktur jalan sudah selesai, fasilitas lengkap, kenapa tidak? Ya, apa ini bisnis yang mau saya buat di Kerinci? Ini saya mau bangun hotel. Betul. Saya mau bangun ini, banyak kerjasama dengan pemerintah juga bisa. Banyak daerah-daerah yang kita kunjungi, terutama daerah-daerah wisata, terutama Bandung, kemudian Jogja, dan lain sebagainya. Itu yang kira-kira yang mirip sama kita. Nggak mungkin dong kita samakan Kerinci sama Bali. Di sana jualannya adalah jauh Pak. Jauh. Di sana jualannya laut. Ya, kalau kan kita kan jualannya budaya. Kita jualan kita gunung, ya tentu kesamaannya dengan Jogja. Ya bisa. Gunung kesamaannya dengan Bandung. Boleh. Ya bisa. Pertanian lagi bisa kita samakan dengan Deli Serdang, boleh. Sumatera Utara. Iya kan? Itu tuh ada kesamaan kemiripan antara kultur, fotografi daerah dengan wilayah lain. Dan kita semua sudah studi banding. Oh begini loh. Jadi DPR itu banyak belajar kita. Begitu studi banding ke daerah, oh begini orang membangun daerah. Uang anggaran ini, oh begini dia dapatkan. Menarik investor, oh begini caranya. Betul. Makanya saya katakan tadi, Polri, kuncinya adalah transportasi. Baik itu udara maupun darat. Kalau ini selesai, maka pariwisata ikut dengan sendirinya. Tinggal lagi kita memberikan pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat ramah tamah. Kalau kita di Jogja misalnya, Pak, di mana jalan itu? Monggo Pak, itu. Belok kanan, belok kiri. Iya, betul. Kalau di Bali, oh iya beli sana. Jangan lagi ada budaya kita, mohon maaf. Mana jalan? Oh, saya nggak tahu. Itu budaya pariwisatanya. Oke. Karena nunjuknya sangat tangan kiri. Pak, di mana jalan ke Kayoro? Oh, turun. Nah, ini budaya-budaya lokal juga harus kita ini. Kacau. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Kita membahas nih. Abang kan juga termasuk ketua Asprof ya? Ya. Asprof.
Provinsi Jambi dan juga ketua olahraga kreasi ya. Ya. Nah, Kormi namanya Bang. Sejauh ini Bang, yang Bang lihat di Provinsi Jambi itu, khususnya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, olahraga kita sudah majukah? Masih stuck di sini kah? Ya. Dibandingkan dengan provinsi olahraga kita lain, sebenarnya kita tidak ketinggalan dengan kabupaten dan kota lain. Tergantung lagi, pertama pembinaan, yang kedua anggaran, sudah itu saja. Cerita bohong hari ini kita mau juara ketika kita tidak pembinaannya tidak bagus. Potensi kita di Kerinci ini bola kaki, badminton ini luar biasa ini, volleyball luar biasa. Semua olahraga. Ya. Tinggal lagi pembinaan. Kalau kita mau maju suatu daerah terutama di bidang pemuda dan olahraga, lagi-lagi nanti kembalinya ke anggaran dan pembinaan tadi. Ini masuk Komisi 4 DPR Provinsi nggak? Masuk. Masuk ya? Tapi untuk skop provinsi. Skop provinsi ya? Oke. Pembinaan ya? Pembinaan. Contoh, bagi mereka yang persepak bolaan, kalau mereka ingin menyambung hidup, mereka jangan bekerja di luar daerah. Kalau tidak bisa mereka di ASN, yang mereka bisa dipekerjakan di Perusda. Ya. Apa itu Perusda, PDAM yang ada ini. Oh, semuanya itu orang pembinaan semua. Ya. Mereka harus bekerja, makannya di sana gitu. Tapi kau harus bina ini olahraga. Kau harus pertahankan prestasi. Itu salah satu motivasi kita sebagai pemerintah untuk memberikan support kepada pemain, kepada pelatih, demikian juga. Tapi kalau mereka ya sekedar anggaran KONI aja tidak cukup. Mereka mau makan loh. Betul. Demikian juga dengan MTQ dan lain sebagainya, semuanya itu pembinaan. Oke, dan anggaran. Ya. Pembinaan dan anggaran. Bisa orang ini kita bina, kita pekerjakan, ya, kita fasilitasi. Terakhir, ada lagi tambahannya nih. Apa tuh, Pak? Ya bonus. Oh, oke. Ketika mereka benar, mereka dapat bonus. Gitu. Sehingga motivasi bagi yang lain. Tapi banyak bonus yang belum dikasih gitu-gitu. Itu gimana tuh, Pak? Itu kurang jelas saya ya. Karena kemarin tuh ada yang protes tuh. Oke, pertanyaan terakhir sebelum ditutup nih. Sepanjang kita ngobrol nih Bang, dari awal sampai akhir, Bang bercerita tentang apa yang pernah Bang lakukan untuk Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, bukti nyata lah ya. Ya. Nah, dan terakhir Kelok Sago di tahun ini 75 miliar. 75 miliar. Ya. Kelok Sago. Kelok Sago itu jembatan Kelok Sago. Itu mulai kita dari atas dari Muak itu menuju ke daerah PLTA itu. Ya. Itu main lurus. Itu ada jembatan yang panjangnya lebih 100 meter. Tapi jalannya ada di kabupaten, jembatannya provinsi yang buat. Itu 75 miliar. Oke, itu tadi bukti nyata tadi ya Bang. Ya. Nah, saya udah tahu lah track recordnya seperti apa dan ingin mencalonkan sebagai pemilihan nanti di kontestasi bupati ya. Ya. Nah, pesan untuk teman-teman biar Farm Podcast yang menonton nih, motivasi lah untuk anak-anak muda. Rata-rata yang nonton ini sekitar umur 35 sampai ke bawah lah Bang, 15 tahun. Nah, apa nih yang ingin Abang sampaikan? Motivasi kepada anak-anak muda, terutama kaum milenial. Ayo kita muda ini yang membangun negeri ke depan, ya. Bagaimana caranya? Harus ikut berpartisipasi dalam politik, dalam hal memilih wakil rakyat, dalam memilih kepala daerah yang punya potensi, yang berkualitas baik. Bagaimana caranya? Ya Anda harus banyak dekat, harus banyak baca, harus banyak dengar. Betul. Jangan anak-anak muda hari ini tidak melek dengan politik. Jangan. Hancur ini negeri kita. Anak muda harus berpikir konstruktif ke depan. Anak-anak muda harus melek dengan politik. Jangan menganggap politik ini jahat. Jangan. Kalau kita menganggap politik itu jahat, maka orang-orang politik semuanya orang jahat. Siapa orang baiknya? Nah, sekarang orang baiknya ada di Anda. Anda harus masuk politik. Kalau orang baiknya ada sama saya sudah harus masuk politik.
Saya sudah berbuat. Tapi semua kita menganggap politik itu jahat. Kalau sudah ada ngumpul sambil ngopi, pori, wah anggota politik malas lah. Jangan. Ya. Kan ada, apalagi cawapres kita muda, milenial juga, Mas Gibran, ya kan. Ini salah satu contoh bahwa potensi milenial ke depan jauh berpotensi untuk membangun Indonesia, Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci ke depan. Ya, karena mimpinya kan Indonesia maju Mas 2045. Ya. Oke, nih satu lagi Pak. Ya. Satu kata untuk Kabupaten Kerinci. Sorry, satu kalimat. Satu kalimat untuk Kabupaten Kerinci. Apa? Percepatan pembangunan. Sudah itu aja kalimatnya. Satu kalimat untuk Kabupaten Kerinci. Percepatan pembangunan. Kenapa? Ya karena semuanya, karena kita baru pasca pemekaran ini harus cepat semua kita bangun. Nggak cukup dengan APBD kabupaten, kita harus lobby ke provinsi. Nggak ada uang provinsi, kita harus lobby ke pusat untuk membangun kabupaten ini. Karena saya lahir dari rahim pemekaran Solok Selatan. Saya sangat paham urusan pemekaran yang baru. Karena begitu gejolaknya Solok Selatan di 2005, 2006 dulu, baik itu masalah perkantoran antara Morolabu dengan Padang Aro, di mana mendirikan sebuah Polres. Saya juga ikut membebaskan lahan yang ada di Polres lebih kurang 5 hektar. Itu saya yang menjalankan kepada para tokoh masyarakat, nenek mama, para datuk, itu saya yang jalan. Jadi kemudian membuat proposal sampai ke Polda bagaimana membangun Polres, perlunya ada Polres di Solok Selatan. Saya ikut terlibat, yang hari ini Polres sangat megah. Kalau kita ke Padang itu sebelah kanan. Ya, tahu. Itu termasuk ya anak Kerinci yang ikut nimbrung dalam hal pembebasan lahan sampai kepada pengajuan pembangunan. Waktu itu adalah Pak Kapolresnya, Pak Rum Taat, Kompol Rum Taat, yang hari ini sudah kombes, ada di Banten kalau nggak salah, di Polda Banten. Beliau sangat tahu persis, saya selalu mendampingi Pak Kapolres waktu itu. Oke, artinya tadi satu kalimat untuk Kabupaten Kerinci, apa tadi Pak? Percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan. Satu lagi, satu kata untuk pemimpin Kerinci. Tegas. Karena masyarakat Kerinci ya mohon maaf, karakternya agak sedikit keras. Ya, butuh pemimpin yang bukan keras. Kalau keras beradu keras pecah. Harus tegas dalam mengambil keputusan. Tegas ya. Tegas dalam, beda tegas dengan keras, beda Pori. Kalau keras, keras kepala, keras hati, itu keras. Tapi kalau tegas dalam mengambil keputusan, itu beda. Jangan bertele-tele dalam hal mengambil keputusan. Ini boleh, ini tidak, ini dilanjutkan. Itu harus ada keputusan yang telah, tidak ada ulur-ulur gitu. Kerinci ke depan butuh pemimpin yang begitu. Itu sudah saya baca. Oke. Dan hati itu, nurani saya sudah baca. oke. Karakter Kerinci. Dan itu apakah ada di seorang Abang Fadli Surya? Masyarakat yang menjawab. Masyarakat menjawab ya? Jangan Fadli yang menjawab. Oke, siap. Itu dia teman-teman biar paham podcast. Abang Da Fadli Surya, Dr. Fadli Surya, SEM Hum. Ya, salah satu orang yang akan ikut kontestasi di pemilihan bupati, dan beliau juga punya pengalaman di DPRD Provinsi Jambi selaku ketua Komisi 4 sampai Bidang saat kepolisian ini. juga. Dan pernah di kepolisian juga. Ilmu lapangan. Ilmu lapangan semua ya. Iya. Oke, makasih ya Bang. Terakhir, terakhir 3 kali memenangkan Pilkada Kerinci. 3 kali memenangkan Pilkada Kerinci. Ikut ya, ikut memenangkan. Oke, kirain terlibat. Terlibat juga. Terlibat juga? Ya. Memenangkan apa tuh Bang? Memenangkan mulai dari 2009 di zaman Pak Murasman, 2013 Pak Adi Rozal, saya juga ikut di dalam ini. Sampai kepada ketua tim pemenangan Adi Rozal yang periode kedua. Bapak juga terlibat. Saya juga ketua langsung. Bapak ketua langsung. Ketua tim. Baru tahu nih. Oke, artinya 3 kali, 3 kali Pilkada Kerinci menang semua. Apa yang kita dukung insya Allah menang. Oke, kalau Bapak misalkan maju apakah menang? Tergantung pada masyarakat apa bisa memenangkan atau tidak. Itu Oke. masyarakat yang menjawab. Siap. Ya, tim yang menjawab nanti. Siap. Jadi ya teman-teman, tonton dari awal sampai akhir biar bisa menilai nih. Ini salah satu calon bupati kita. Ya, saya ke depan siapapun calon bupatinya yang mau diajak podcast boleh. Yuk. Bebas ya. Bebas Pak. Abang
Ini kan sekarang udah nih. Ya. Besok mana tahu ada calon bupati yang lain mau ngobrol. Tapi ingat pemirsa, si Pori ini datang ke sini ingin wawancara, bukan saya yang mau manggil, gitu ya. Ya. Tapi luar biasa, anak muda Pori saya apresiasi, terutama anak-anak muda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ya artinya apapun profesi kita, kemudian apapun yang ilmu yang kita miliki, seperti Adinda Fori ini punya potensi untuk podcast begini, saya salut, luar biasa. Ya. Tidak semua orang bisa. Ya. Makasih ya Bang. Ya. Sip.